Apakah banjir dan longsor beruntun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi dalam sepekan terakhir hanya sekedar bencana hidrometeorologis biasa? Tolong bantuannya Bapak Ibu umat depan Madauli. Sudah ada timbul, sudah ada puluhan manusia yang tertimbun ini. Dekat Madauli. Tidak. Ini adalah gejala alam dari krisis tata kelola ruang di Pulau Sumatera. Bencana yang hari ini terjadi menunjukkan bahwa kapasitas ruang hidup untuk meredam air dan tanah longsor sudah runtuh. Situasi bencana di Sumatera tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan narasi cuaca ekstrim. Situasi ini harus dibaca sebagai akibat langsung dari rusaknya ekosistem hulu dan daerah aliran sungai oleh industri ekstraktif. Data Kementerian ISDM yang kami kumpulkan dari berbagai sumber memperlihatkan bahwa Sumatera telah diperlakukan sebagai zona tumbal. Tumbal untuk tambang minerba. Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469 hektar. Kepadatan izin, luasan, dan sebaran konsesi ini berarti jutaan hektar jaringan hutan, kebun rakyat, dan lahan basah yang dulu berfungsi sebagai penyangga air kini berubah menjadi area galian dan infrastruktur tambang yang melemahkan kemampuan untuk menahan dan mengalirkan air secara perlahan. Tekanan terhadap ekosistem Sumatera tidak berhenti pada tambang minerba saja. Sedikitnya 28 proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) beroperasi atau dikembangkan di pulau ini. Dengan sebaran terbesar di Sumatera Utara sebanyak 16 titik. Diikuti Bengkulu dengan 5 PLTA, Sumatera Barat 3 PLTA, Lampung 2 PLTA, dan Riau 2 PLTA. Sebaran operasi PLTA ini menandakan bahwa hampir semua provinsi di Sumatera sedang didesak menjadi basis energi yang syarat resiko ekologis. Di antara titik tersebut terdapat PLTA Batang Toru dan PLTA Sipan Sihaporas di Sumatera Utara yang memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai utama di ekosistem Batang Toru. Kawasan yang secara ekologis penting, namun kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain. Berdasarkan analisis deret waktu citra Google Satellite atau Google Imagery per 28 November 2025, proyek PLTA Batang Toru sendiri telah membuka sedikitnya 56,86 hektar kawasan hutan di sepanjang aliran sungai untuk bangunan utama, kolam, jalan, dan area penunjang yang tampak jelas sebagai pelebaran area terbuka di tubuh ekosistem. Kehadiran PLTA dalam skala masif telah memodifikasi aliran sungai, mengubah pola sedimen, dan memperbesar resiko banjir maupun longsor di hilir ketika kombinasi curah hujan ekstrim dan pengelolaan bendungan yang buruk terjadi secara bersamaan. Di tingkat kawasan hutan, skema persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH menjadi pintu utama, pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi. Di Pulau Sumatera saat ini tercatat sedikitnya 271 PPKH dengan total luas 53.769 hektar. Dari jumlah tersebut, 66 izin diperuntukkan bagi tambang dengan luas 38.206 hektar, 11 izin untuk panas bumi geotermal dengan luas
436,92 hektar, kemudian 51 izin untuk migas seluas 4.823,87 hektar, 72 izin untuk proyek energi lainnya dengan luas 3.758,68 hektar. Sementara sisanya diberikan untuk keperluan telekomunikasi, pemerintahan, dan berbagai kepentingan lainnya. Nah, PT Ejinkert Resources, pengelola tambang emas Martabe di bentang ekosistem Batang Toru, termasuk salah satu pemegang PPKH yang saat ini beroperasi di lahan seluas 646,08 hektar per Desember 2024 di dalam kawasan hutan. Ini sekaligus menggambarkan skala intervensi langsung terhadap penyangga utama daerah aliran sungai di kawasan tersebut. Nah, di saat yang sama, perluasan energi panas bumi juga mengunci ruang hidup di banyak kawasan pegunungan di Pulau Sumatera. Saat ini terdapat 8 pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP yang sudah beroperasi. 4 di Sumatera Utara, 1 di Sumatera Barat, 2 di Sumatera Selatan, dan satu di Lampung. Nah, angka ini belum termasuk wilayah yang masih berstatus wilayah penugasan survei, pendahuluan dan eksplorasi WPSPE, maupun wilayah kerja panas bumi WKP yang sedang dieksplorasi. Artinya, masih ada lapisan resiko baru di masa depan ketika WPSPE dan WKP ini naik kelas menjadi operasi penuh yang akan disertai dengan pembukaan hutan untuk sumur produksi, jaringan pipa, dan akses jalan. Apalagi sebagian besar proyek panas bumi berada di lereng-lereng bukit berbentang curam. Nah, kombinasi pembukaan hutan, pengeboran, dan perubahan struktur tanah berpotensi menambah kerentanan terhadap longsor dan banjir bandang. Jika seluruh angka ini disatukan, terlihat jelas bahwa wajah Sumatera saat ini adalah pulau yang tubuh ekologisnya dibebani 3 lapis industri sekaligus. Tambang minerba yang merusak tutupan hutan dan tanah, PLTA yang memotong dan mengatur ulang aliran sungai, serta PLTP berikut WPSP atau WKP yang menggali kawasan pegunungan dan hulu daerah aliran sungai. Ironisnya, semua proyek-proyek ini dibungkus dengan narasi transisi energi dan pembangunan ekonomi. Meski di lapangan, masyarakat di bantaran sungai, lereng perbukitan, dan pesisir justru menanggung banjir, longsor, dan hilangnya sumber penghidupan. Perlu digarisbawahi, seluruh angka dan sebaran dalam analisis ini baru mencakup 3 sektor tersebut: pertambangan minerba, PLTA, PLTP. Di luar itu, Pulau Sumatera masih dibebani dengan ekspansi migas, perkebunan sawit skala luas, industri kehutanan HPH dan HTI, serta tambang-tambang ilegal yang tidak tercatat dalam basis data resmi. Artinya, tekanan nyata terhadap hutan dan daerah aliran sungai dan ruang hidup masyarakat jauh lebih besar daripada yang tergambar di atas kertas, sehingga risiko banjir dan longsor ke depan akan terus meningkat jika tidak segera dilakukan moratorium dan audit menyeluruh atas seluruh bentuk industri ekstraktif, baik yang legal maupun ilegal. Dengan demikian, banjir dan longsor yang kini meluluh lantakkan Pulau Sumatera adalah tanda bahwa model pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam sudah mencapai titik buntu.
Ruang hidup rakyat dikonversi menjadi deretan konsesi tambang dan mega proyek energi. Sementara resiko ditanggung sendiri oleh warga di bantaran sungai, kaki bukit, dan pesisir yang saban tahun dipaksa hidup dalam sirine darurat bencana. Selama negara terus menutup mata terhadap fakta ini dan hanya menjawab bencana dengan karung beras, dus-dus mie instan, dan laporan serapan anggaran, maka negara sesungguhnya sedang ikut melanggengkan siklus penumbalan tersebut. Untuk itu, sebaiknya pemerintah segera mengubah haluan dengan segera mencabut izin-izin yang terbukti merusak, menghentikan ekspansi industri ekstraktif di kawasan hulu, rawan bencana dan daerah aliran sungai kritis, serta mengembalikan ruang kelola kepada masyarakat lokal dan adat yang terbukti paling berkepentingan menjaga hutan dan sungai. Tanpa langkah politik seberani itu, setiap proposal tambang baru, perluasan kebun, dan mega proyek energi di Sumatera hanya akan menjadi kontrak baru untuk menambah panjang daftar tumbal di tahun-tahun mendatang. Ingat, alam tidak butuh perizinan untuk mengambil kembali miliknya.